Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir umat manusia dari pola pikir jahiliyah, dari pola pikir sayyi'ah menuju pola pikir Islamiyah. Yang mana juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan harta dan nyawanya demi menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yaitu bulan Al-Qur'an, bulan diturunnya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagaimana petunjuk untuk umat manusia. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita terdahulu, ulama salaf kita terdahulu, ketika masuknya bulan Ramadan, mereka menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, ketika datangnya bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 60 kali Al-Qur'an. Sebagaimana Imam Hanafi Abu Hanifah rahimahullah, beliau ketika datang bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 61 kali. Bahkan Abu Hanifah ini ketika datang bulan Ramadan, beliau membagikan waktu sehari, beliau khatamkan 3 kali Al-Quran. Anak-anak mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga Imam Malik bin Anas. Beliau ketika datang bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran. Bahkan beliau lebih menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran dan beliau tinggalkan amalan-amalan, beliau tinggalkan halaqah-halaqah Al-Quran, halaqah-halaqah hadis demi menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amsalha. La aqul alif lam min harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipat 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, wa lam satu huruf dan mim satu huruf. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka Allah akan beri kita satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipat 10-nya. Seandainya anak-anak mualim dirahmati Allah Subhanahu wa taala membaca contohnya alif lam mim, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan dan mim 10 kebaikan. Anak-anak mualim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya, bacalah Al-Qur'an wahai anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang di hari kiamat nanti, akan menemani kita bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an di dunia. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan sendiri. Tidak ada yang bisa menemani kita di hari kiamat nanti. Maka apabila kita gemar membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran di muka bumi ini, insya Allah Al-Quran akan menemani kita. Al-Quran yang akan menjadi syafaat kita. Maka syafaat di hari kiamat nanti ada 5. Yang pertama, syafaat dari Rasulullah SAW apabila kita gemar berselawat, apabila kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian ada syafaat dari para malaikat. Kemudian ada syafaat dari orang-orang soleh apabila kita di dunia ini sering bermujalasah dengan ulama-ulama, sering bermuamalah dengan ulama-ulama. Kemudian ada syafaat dari anak-anak yang meninggal sebelum akil balik. Yang kelima adalah syafaat dari Al-Quran bagi orang-orang yang sering membaca Al-Quran di muka bumi ini. Insya Allah nanti di hari kiamat Al-Quran yang akan menemani kita. Tidak ada
orang yang bisa menemani kita kecuali amalan-amalan kita. Bahkan orang tua kita sendiri tidak bisa menemani kita. Wa ummihi wa abih, ya, wa sahibatihi wa akhi, wa ummihi wa abi, tidak ada yang bisa menemani kita. Orang tua kita tidak bisa menemani kita. Abang-abang kita, abang-abang kandung kita tidak bisa menemani kita. Anak-anak kita bahkan tidak bisa menemani kita kecuali amalan-amalan kita. Anak-anak malim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah anak-anak malim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Semoga dengan membaca Al-Qur'an Allah memudahkan segala urusan kita. Allah memudahkan semua urusan keluarga kita. Allah memudahkan semua urusan umat muslimin. Semoga dengan membaca Al-Qur'an kita menjadi orang-orang yang tatakun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa nas'alullah ay yaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah.